Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama lagi dengan Bu Yeni. Hari ini kita pelajari tentang kondisi politik masa demokrasi terpimpin yang berlangsung antara tahun 1959 sampai 1966. Nah, sebelum kita pelajari tentang kondisi politik masa demokrasi terpimpin, kita baca dulu tentang indikatornya. Yang pertama, menganalisis latar belakang demokrasi terpimpin. Kemudian yang kedua, menganalisis konsep demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga adalah menganalisis ciri-ciri demokrasi terpimpin. Nah, oke, sekarang kita pelajari yang pertama, yaitu tentang latar belakang demokrasi terpimpin. Nah, kita ketahui bahwa pada masa demokrasi liberal, kondisi politik, ekonomi, ataupun keamanan ini tidak stabil. Sehingga pada akhirnya Presiden Soekarno mengatakan bahwa demokrasi liberal itu tidak cocok bagi bangsa Indonesia. Nah, kita pelajari dulu untuk latar belakangnya, yaitu di bidang politik. Di bidang politik ini disebabkan karena konstituante sebagai badan pembuat undang-undang ini gagal untuk menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian yang di bidang ekonomi, yaitu sering terjadinya pergantian kabinet mengakibatkan program-program yang dirancang oleh kabinet itu tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi mengalami kemunduran atau tersendat-sendat. Kemudian di bidang keamanan ini yaitu disebabkan karena banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Sehingga pada akhirnya melihat situasi seperti ini, maka Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, langkah apa saja yang dilakukan? Langkah yang pertama yaitu konstituante yang sudah dibentuk mengadakan suatu sidang, yang mana sidang ini dilakukan selama 3 kali pemungutan suara, tapi tidak menemukan suatu hasil. Hal ini disebabkan karena terjadi konflik antara yang pro dan kontra dalam usulan Presiden Soekarno. Nah, seperti contohnya dalam hal ini, pemungutan suara, hasil dari pemungutan suara yaitu 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang 119 orang tidak setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, melihat dari voting tadi, akhirnya untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak dapat direalisasikan. Karena apa? Karena jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut itu tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang ditetapkan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Akhirnya langkah yang kedua yaitu Presiden mengajukan suatu konsepsi yang dinamakan dengan konsepsi presiden tanggal 21 Februari 1957, yang mana dalam konsepsi ini dinyatakan dibentuklah kabinet gotong royong atau kabinet kaki empat. Lah, mengapa disebut dengan kabinet gotong royong? Karena memang ditekankan adanya suatu kerjasama antara 4 partai.
4 partai itu apa saja? Di antaranya adalah PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Kemudian yang kedua yaitu dibentuklah Dewan Nasional. Dewan Nasional ini adalah tugasnya suatu golongan fungsional yang kedudukannya di bawah presiden, dan tugasnya itu adalah memberi nasihat kepada kabinet. Nah, untuk konsepsi dari presiden ini banyak yang menolak atau tidak setuju, terutama dari beberapa partai politik yang ada, yaitu Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan PRI. Lah, alasan penolakannya apa? Alasan penolakannya yaitu karena PKI diikut sertakan. Lah, mengapa? Karena PKI dalam hal ini sudah jelas bahwa tahun 1948 itu sudah melakukan pemberontakan. Lah, mengapa kok diikut sertakan lagi? Nah, inilah yang pada akhirnya banyak partai politik yang menolak. Nah, karena anjuran dari presiden ini mengalami suatu kegagalan dan tidak setuju, maka akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan suatu dekret. Nah, apa dekret itu? Dekret adalah suatu keputusan. Dekret 5 Juli 1959. Nah, ini sesuai dari keputusan Presiden nomor 75 tahun 1959. Nah, apa isi dari Dekret 5 Juli 1959 itu? Isinya diantaranya adalah yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959, maka pada akhirnya secara resmi dimulainya demokrasi terpimpin. Nah, sekarang apa pengertian dari demokrasi terpimpin itu? Pengertian demokrasi terpimpin ini pada dasarnya awalnya sesuai dari sila keempat, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang pada kenyataannya pengertian tersebut berubah, yaitu menjadi demokrasi yang dipimpin oleh presiden. Nah, sekarang tindak lanjutnya apa setelah dimulainya demokrasi terpimpin? Yang pertama yaitu pimpinan nasional TNI Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan dekret. Karena dekret ini dia anggap suatu hal yang sangat penting sehingga diperintahkan untuk mengamankan. Terus yang kedua, ini secara mutlak, secara otomatis bahwa demokrasi liberal diganti menjadi demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga, presiden membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Karya, menggantikan Kabinet Juanda. Nah, sekarang program dari Kabinet Karya di sini adalah yang pertama, keamanan dalam negeri, yang kedua, pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga, peningkatan sandang pangan. Nah, tiga hal tersebut adalah yang paling penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pembentukan lembaga-lembaga negara yang pada akhirnya nanti bisa menjadikan adanya suatu penyimpangan dalam pemerintahan demokrasi terpimpin. Kemudian dalam demokrasi terpimpin ini ada tiga kekuatan politik. Tiga kekuatan politik itu apa? Yang pertama adalah tentunya Presiden Soekarno. Nah, otomatis dalam hal ini setelah berubahnya demokrasi liberal menjadi
demokrasi terpimpin, maka sistem pemerintahannya pun berubah menjadi sistem pemerintahan presidensil, yaitu presiden di sini fungsinya sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah, yang pada akhirnya dalam hal ini nanti bisa memicu kesenjangan peran dari para wakil rakyat dan mempengaruhi sistem kerja kabinet. Kemudian yang kedua, PKI. Nah, PKI dalam hal ini mengalami suatu peralihan kekuasaan yang pada masa demokrasi terpimpin ini adanya hubungan timbal balik antara Presiden Soekarno dengan PKI yang kemudian dimanfaatkan PKI untuk menarik massa. Nah, ini nanti ada bagian tersendiri pembahasan tentang PKI ya, yang pada akhirnya nanti akan menggeser suatu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah TNI Angkatan Darat. Nah, TNI Angkatan Darat dalam demokrasi terpimpin, nah ini adalah merupakan kekuasaan yang tinggi. Bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Yang dalam hal ini adalah Presiden Soekarno merupakan panglima tertinggi ABRI. Sehingga ada suatu semboyan dari Presiden Soekarno bahwa politik adalah panglima. Lah, panglima sendiri siapa? Panglimanya adalah Presiden Soekarno. Nah, ini sudah jelas bahwa demokrasi terpimpin adalah sepenuhnya dipimpin oleh presiden. Nah, selanjutnya ada beberapa penyimpangan juga dalam hal ini, bahwa apabila ada suatu hal yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Soekarno dan ada tokoh yang menentang Soekarno, ini akan dibubarkan. Hal ini terbukti bahwa Liga Demokrasi pimpinan dari Imron Rosadi, di mana Liga Demokrasi itu terdiri dari NU, Masyumi, PSII ya, IPKI, Partai Katolik dan Liga Muslim, ini akhirnya dibubarkan karena dianggap menentang kebijakan Presiden Soekarno. Akhirnya diubah atau diganti, Presiden Soekarno membentuk Front Nasional. Front Nasional di sini adalah tujuannya agar sebuah organisasi itu memperjuangkan cita-cita proklamasi untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional, yang kemudian juga dibentuk musyawarah pembantu pimpinan revolusi. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Kita lihat di sini bahwa dalam kekuasaan masa demokrasi terpimpin ini ada hal-hal yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah tentang kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden dalam hal ini mutlak, yaitu karena sistem pemerintahannya adalah presidensial, akhirnya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu membentuk MPRS melalui Penpres nomor 2 tahun 1959, bahwa MPRS ini anggotanya adalah terdiri dari utusan daerah dan wakil-wakil golongan. Kemudian yang ketiga yang juga merupakan penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 3 MPRS garing 1963 mengenai presiden seumur hidup. Nah, menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seorang presiden itu adalah dipilihnya atau masa jabatannya itu 5 tahun dan bisa dipilih kembali dalam 2 periode. Tapi dalam hal ini diputuskan dalam demokrasi terpimpin itu presiden adalah
batas seumur hidup, merupakan penyimpangan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, menjadikan pidato presiden dengan judul penemuan kembali revolusi kita itu dijadikan GBHN, garis besar haluan negara, yang dinamakan dengan manipol, manifestasi politik. Kemudian yang kelima, membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Nah, dalam hal ini juga merupakan penyimpangan. Karena apa? Karena DPR adalah mitra presiden dalam membuat undang-undang. Dibubarkannya karena di sini pada saat mengajukan suatu anggaran itu ditolak oleh DPR. Akhirnya presiden membubarkan DPR hasil pemilu. Kemudian yang keenam yaitu ditetapkannya Nasakom. Nasakom itu apa? Nasakom adalah nasionalis, agama, dan komunis, yang dalam hal ini merupakan upaya Presiden Soekarno untuk menyatukan tiga kekuatan politik: nasional, agama, dan komunis. Nasional itu apa? Nasional itu adalah partai politik PNI, agama adalah NU dan Masyumi, komunis adalah PKI. Itu merupakan partai politik yang penting dalam pemerintah. Kemudian yang ketujuh, menjadikan pers sebagai alat pemerintah dalam penyiaran, yang pada prakteknya dalam hal pers, dalam hal menyatakan pendapat ini merasa terkekang, sehingga pada akhirnya pers dalam media massanya itu menutup diri dalam hal pemerintahan demokrasi terpimpin. Kemudian yang kedelapan adalah melakukan perjuangan Irian Barat. Nah, ini masih terus diusahakan ya, karena dalam perjuangan Irian Barat ini nanti ada bagian sendiri kita bahas. Kemudian yang 9, bergabung dengan NEVO. NEVO adalah negara-negara komunis, yang lawannya adalah negara Oldevo. Oldevo adalah negara-negara imperialis, kolonialis, kapitalis. Nah, kalau kita lihat bahwa Indonesia itu cenderung terseret ke arah komunis, sehingga menyalahi politik luar negeri bebas dan aktif. Kemudian yang 10 yaitu memberi doktrin politik mercusuar. Mercusuar itu apa? Mercusuar adalah mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Kita ketahui bahwa negara Indonesia itu baru berdiri, tapi berusaha membenahi diri, yaitu dengan cara membangun beberapa sarana prasarana yang bisa dilihat megah oleh bangsa yang lain. Kemudian yang 11 yaitu membuat poros Jakarta Peking. Nah, ini bisa dilihat bahwa rupa-rupanya Indonesia akhirnya terseret ke arah komunis, yaitu bekerja dengan Peking dari Cina. Kemudian yang 12 adalah mengundurkan diri dari PBB. Alasannya apa? Alasannya yaitu karena Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga akhirnya Presiden Soekarno menyatakan mundur dari PBB. Ini nanti ada pembahasan tersendiri yang 12. Nah, selanjutnya untuk peristiwa penting masa demokrasi terpimpin, diantaranya yang pertama adalah pembebasan Irian Barat, pengembalian dan pembebasan Irian Barat. Nah, untuk Irian Barat ini memang Belanda rupa-rupanya tidak rela kalau harus melepaskan Irian Barat, karena kita ketahui bahwa Irian Barat mengandung tambang emas, sehingga untuk merebut kembali Irian Barat diperlukan perjuangan secara diplomasi dan perjuangan bersenjata. Yang perjuangan diplomasi ini sudah lama dilakukan, yaitu pada masa demokrasi liberal, yaitu pada masing-masing kabinet itu selalu dinyatakan programnya, tapi selalu mengalami kegagalan.
Nah, karena masih mengalami kegagalan, akhirnya dicari cara lain, yaitu dengan perjuangan bersenjata. Nah, perjuangan bersenjata di sini diantaranya dengan melakukan konfrontasi militer, yaitu Presiden Soekarno mencanangkan adanya suatu komando yang dinamakan dengan Trikora, Tri Komando Rakyat. Sehingga pada akhirnya di sini masalah Irian Barat dibawa kepada persetujuan New York, ya, diserahkan pada PBB yaitu UNPEA, sehingga pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia berkibar di Irian Barat. Tapi dalam hal ini masih belum selesai perjuangannya, yaitu dilakukan cara selanjutnya, yaitu penentuan pendapat rakyat, ikut Indonesia atau ikut negara lain. Sehingga akhirnya dinyatakan pendapatnya bahwa Irian Barat akhirnya bergabung dengan Indonesia, dan secara de jure tanggal 19 November 1969 maka Irian Barat menjadi bagian dari RI, ya, Republik Indonesia. Kemudian untuk konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia di sini, mengapa Indonesia sampai mengadakan konfrontasi dengan Malaysia? Karena penyebabnya Malaysia dibentuk menjadi negara federal yang merupakan proyek neokolonialisme Inggris. Nah, karena adanya hal tersebut, akhirnya Indonesia menyatakan ganyang terhadap Malaysia. Dan hal ini dibuktikan juga bahwa pada saat Malaysia masuk pada anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka akhirnya pihak Indonesia menyatakan mundur dari PBB. Kemudian peristiwa penting selanjutnya yaitu pemberontakan G30S PKI. Hal ini ditandai yang ini sudah pernah kalian pelajari di bab konflik yang ada hubungannya dengan ideologi. Nah, sekarang kita ungkap kembali, kita pelajari lagi bahwa pemberontakan G30S PKI memang tahun 1965 itu sasarannya adalah penculikan dan pembunuhan perwira tinggi Angkatan Darat. Bahwa PKI dalam hal ini memang berkembang di beberapa kalangan yang banyak memiliki suatu massa, dan dalam hal ini dalam menyusun kekuatan dan merebut kekuasaan, PKI telah melakukan serangkaian kegiatan, diantaranya adalah membentuk biro khusus di bawah pimpinan Sam Kamaruzaman, kemudian menuntut dibentuknya angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai dan mengadakan berbagai macam aksi sepihak dan aksi teror. Yang dalam pemberontakan G30S PKI ini adalah merupakan suatu penghujung yang mana akhirnya nanti terseret pada situasi kondisi politik ekonomi yang tidak stabil, sehingga nanti pada akhirnya bisa menjadikan demokrasi terpimpin ini merupakan akhir dari masa demokrasi terpimpin. Nah, baiklah anak-anak, untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti ada pembahasan selanjutnya tentang masalah demokrasi terpimpin ataupun yang mengungkap tentang pemberontakan G30S PKI yang pada akhirnya bisa membawa kebaharuan lagi, di mana demokrasi terpimpin akhirnya runtuh, ya, yang akhirnya mengarah pada terbentuknya masa Orde Baru. Nah, semoga dari apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan kalian harus tetap semangat, ya, jangan
sampai kendor. Tetap semangat jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.